Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Saladila, dipanggil Sarah, dari Prodi PPKN semester 2. Saya di sini meresensi buku yang berjudul Pendidikan Karakter untuk memenuhi tugas kuliah saya. Di sini saya ada buku berjudul ini dari Profesor Dr. Dr. Kokom Komaslasari, M.Pd. dan Profesor Dr. atau Dr. Didin Saripudin, M.Si. Dan di situ konsep dan aplikasi living value education. Di sini ada daftar isi, ada bagian bab 1. Pertamanya daftar isi itu ada kata pengantar, daftar isi, dan ada bagian-bagian babnya itu ada sampai 10 bab. Yang pertama itu bab 1 itu pendidikan karakter itu. Di situ ada di bagian pendidikan karakter itu bagian A-nya itu ada hakikat karakter, dan yang B, C, dan D-nya ada bentuk karakter, jenis-jenis karakter, pendidikan karakter di sekolah, strategi pendidikan karakter. Yang kedua, bab kedua itu living value education dalam konteks sekolah. Situ ada 3 bagian dari A, B, C. Yang pertama, A itu pentingnya living value education atau singkatan LPIE tutup kurung. Yang B ini pengertian living value. Yang C, tujuan dan prinsip living value education. Bab 3 living value education dalam pembelajaran. Bab 3 ya. Di situ ada 3 bagian dari A dan B dan C. Yang bagian A pengertian dan komponen pembelajaran. Yang B integrasi living value education dalam pembelajaran. Yang C pengaruh living value education dalam pembelajaran terhadap pembentukan karakter. Itu yang bagian bab 3. Yang bab 4-nya ini ada 3 bagian yang berhuruf A, B, C. Di sini bab 4 ini ada living value education dalam habituasi. Habituasi itu ada bagian A-nya hakikat habituasi, yang B itu integrasi living value education dalam habituasi. Terus yang C ini pengaruh living value education dalam habituasi terhadap pembentukan karakter, yang bagian C. Dan yang kelima dan keenam, bab kelima, bab keenam dan seterusnya bisa silakan ditengok bukunya masing-masing, gitu kan. Kalau bagian bab kelima itu ada living value education dalam ekstrakurikuler. Ada bagian A, B, C, D di dalam buku ini pendidikan karakter. Yang A ini hakikat kegiatan ekstrakurikuler. Yang B ini jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yang C ini integrasi living value education dalam ekstrakurikuler pramuka, yang bagian C tadi kan. Kalau di sini yang bagian D ini pengaruh living value education dalam pramuka ekstrakurikuler terhadap pembentukan karakter. Itu bagian bab 5 itu ada poin-poinnya, ada sampai 4 atau sampai huruf D.
Dari bab 1 sampai 5 itu ada poin-poinnya ada. Kalau bab 1 ada poinnya ada 5 huruf E dari A sampai E. Yang bab kedua itu poinnya dari A sampai C dan ketiga dari A sampai C juga poinnya. Situ bab 4 dan bab 5 situ ada poinnya A dan A sampai C. Yang 5 poinnya A sampai D dan seterusnya. Tadi ada bagian bab 1 itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter sini ada yang pertama, poin pertama tadi itu hakikat karakter. Kalau pendidikan karakter ini merupakan suatu yang dihadapi saat ini, itu pendidikan karakter pengertiannya ya kan. Dan tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari pendidikan karakter. Itulah tujuannya, untuk mengembangkan kemampuan seseorang itu, untuk memberikan keputusan baik buruknya dan apalagi dan sebagainya. Masih banyak lagi dalam bab 1 ini. Terus bagian poin tadi yang bagian A itu ada hakikat karakternya, situ banyak juga. Dia berupa hakikat ini termasuk sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekertinya, dari yang bisa membedakan dari seseorang dari yang lainnya, orang lain contohnya kan dalam pada diri sendiri. Nah, itu bagian hakikat karakter. Itu menurut artinya dari situ kan gitu. Terus di sini ada juga bagian B, bentuk poinnya. Bentuk karakter itu ada berupa apa ini? Bentuk karakter menjadi karakter individual, privat dan karakter publik, karakter cerdas dan sebagainya. Itu bentuk dari karakter, itu poinnya bagian B. Yang bagian C itu ada juga dan masih banyak lagi. Itu pengertian dari bentuk karakter itu ada karakter individual dan karakter privat dan karakter publik, itu ada karakter cerdas juga ada dan sebagainya. Itu dari poin dari bagian B. Ada 4 ada dari dalam bagian poin B itu ada 4 poin lagi di dalamnya gitu kan. Ada karakter individualis, ada karakter privat dan karakter publik, dan karakter cerdas dan karakter baik. Yang ke bagian C-nya ada jenis-jenis karakter. Jenis karakter itu bisa berupa apa? Ayo ya. Bisa berubah berupa apa ya itu? Ya kayak gitulah, berupa sikap dan perilaku seseorang dalam pada diri dia sendiri. Berarti tadi bab 1-nya itu ada E. Kalau semuanya saya bacakan itu nggak bakal mungkin, karena terlalu banyak dia dari bab 1 sampai berapa gitu kan. Apalagi ya. Masuk kita bab 2. Bab 2 itu ada living education dalam konteks sekolah. Dalam konteks itu ada poin-poinnya. Tadi sampai ada bagian A sampai B sampai C ya kan poin-poinnya. Saya rasa sampai C karena poinnya bab 2. Di situ bab 2 itu ada poin A dan B, C. Yang pertama itu poin A itu pentingnya living education atau disingkat LPE. Di situ pengertiannya itu artinya berarti pentingnya nilai hidup pendidikan di dalam diri kita sendiri.
Di situ bisa dapat menyebabkan penurunan kualitas karakter atau kayak gitu. Dan di situ ada 5, di dalamnya ada 5 juga bagian-bagiannya juga. Sekarang saya masuk ke bagian B. Bagian B dan C-nya itu mana dia? Di sini ada hai anak infografis. Tahukah kamu apa itu karakter religius? Religius itu adalah salah satu nilai karakter sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Terus di situ ada juga tujuan karakter religius itu adalah mengembalikan fitrah dan perwujudan nilai-nilai Islam yang hendak dicapai. Dan di situ juga ada tujuan jangka panjang dari religius itu adalah membuat peserta didik lebih tanggap terhadap rangsangan sosial yang secara alami adanya. Terus di situ ada juga contoh sikap religius dalam sehari-hari, misalnya melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, membaca surah atau juz amma, dan berteman dengan baik agama yang berbeda. Dah, cuman itu aja, sekian dan terima kasih.